ada upaya untuk menjerumuskan dan memberatkan posisi dari justice collaborator itu. Dan di kasus ini saya melihatnya Sambo sepertinya melakukan itu. Nah, ketika dia melakukan itu, justru disitulah kita bisa melihat tidak ada hal yang kemudian kita bisa pertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Ini kita ngomong kayak hakim aja gitu. Dan artinya bukan hanya Sambo, Mas. Iya. Seolah-olah kita hakim gitu, Pak, ngomong nih, Pak ya. Enggak, ini biasanya kan penonton jauh lebih jago, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang mudah-mudahan bisa mengulik semua informasi yang jadi tema kita dengan lebih teliti, lebih dalam, dan lebih jernih. Malam ini, atau pada hari inilah tepatnya, kita akan diskusi satu kasus yang terus-menerus mendapatkan perhatian publik. Kasus yang berkaitan dengan Lord Sambo CS. Saya selalu menyebut Lord Sambo karena ini menarik sekali kasusnya. Saya memberi penghormatan karena beliau bintangnya udah tinggi, tapi juga kasusnya itu menarik sekali. Minggu depan itu akan ada titik yang paling mendebarkan bagi para terdakwa. Tanggal 13 Sambo akan mendengarkan putusan. Tanggal 15 Eliezer dan PC akan mendengarkan putusan. Dan itulah titik-titik yang paling ditunggu, apakah keadilan ditegakkan atau keadilan runtuh, rapuh dan rebah, kita nggak tahu itu apa yang akan terjadi sesungguhnya. Tapi seluruh jawab jinawab sudah terjadi. Beruntung hari ini partner diskusi saya adalah seorang penyidik senior, Mas Novel Baswedan. Mas Novel, gimana? Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah, Pak Bibi. Semoga Pak Bibi juga. Alhamdulillah sehat, menjaga kewarasan dan tetap optimis ya. Ini ada 3 isu menarik, Mas. Yang pertama adalah kalau mendengar proses Sambo ini, ada begitu banyak amici, amicus curiae diberikan, bukan hanya beberapa NGOs yang sudah melakukan, tapi kemudian sebagian guru besar yang dipimpin oleh satu dosen senior dari profesor dari UI, dan itu dengan banyak. Terus kemudian beberapa universitas juga kemudian membuat itu ya. Trisakti juga begitu ya. Salah satunya Trisakti, saya dengar beberapa universitas juga. Jadi satu gelombang amicus curiae itu mulai datang dan menyerahkan kepada pengadilan. Semuanya itu sebenarnya ditujukan untuk supaya pengadilan benar-benar menegakkan hukum dan keadilan, terutama melindungi kepentingan dari orang yang justru sebenarnya membongkar kejahatan yang conspirated ini. Itu satu sebenarnya. Terus yang kedua yang juga sangat menarik adalah percakapan-percakapan yang muncul yang berkaitan dengan amicus curiae itu. Amicus curiae itu muncul karena mereka merasa apa yang dilakukan oleh jaksa itu tidak fair. Karena justru orang yang seharusnya dilindungi karena dia yang membongkar dan menjadi justice collaborator, kita juga sudah undang LPSK untuk hadir di sini, itu malah dia ditempatkan dalam posisi yang sebenarnya rumit. Nanti kita akan diskusikan. Nah, yang ketiga yang juga sangat menarik itu muncul semacam bukan tafsir sih, kepentingannya. Ini mau putusannya itu soal angka atau soal huruf gitu loh, Mas. Kalau angka tuh menyebut 1 tahun sampai 20 tahun, kalau huruf itu artinya seumur hidup atau hukuman mati. Nah, kira-kira itu. Nah, saya akan mulai masuk dari yang paling nomor 3 tadi, Mas. Nomor 3 itu yang mana? Nomor 3 itu soal hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun atau di bawah 20 tahun. Memang begini, Pak Bibi. Bicara terkait dengan kasus ini kan ada beberapa perspektif ya. Perspektif pertama, kalau bicara tadi yang Pak Bibi katakan terkait dengan Sambo sebagai yang diduga sebagai aktor intelektual, tentu bicara hukuman tadi. Tapi tadi yang Pak Bibi juga sampaikan di awal tentang bagaimana reward yang diberikan oleh negara, termasuk perlindungan dan lain-lain terhadap justice kolaborator, itu menjadi hal yang penting juga dan sangat penting, dan kita punya kepentingan itu karena di banyak kasus terhadap kejahatan terorganisir
peran justice kolaborator itu sangat vital, sangat penting untuk bisa membongkar dengan tuntas. Kalau itu nggak terjadi, maka kita akan kesulitan di kemudian hari untuk bisa mengharapkan orang mau menjadi GC dalam rangka membongkar kasus kejahatan terorganisir. Dan dalam konteks ini Eliezer orang yang melakukan tugas sebagai justice collaborator itu. Nanti kita dalam beberapa diskusi kita bicarakan itu, nanti kita akan bisa elaborasi sedikit untuk bisa memahami bahwa kenapa kok seperti itu. Baik. Tapi ketika tadi bicara terkait dengan apakah hukumannya hukuman angka atau hukuman huruf gitu ya. Kalau kita lihat bahwa penuntut dalam perkara ini menuntut dengan tuntutan seumur hidup. Tentunya jaksa penuntut. Ini huruf nih, seumur hidup. Huruf. Kalau kita lihat dalam perspektif penuntut, tentunya penuntut mendasari dari fakta-fakta persidangan yang telah bisa diperoleh. Jadi kalau melihat kejadian ini, apalagi di kasus ini, saya tidak melihat ada hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan gitu ya. Dari seumur hidup. Dari seumur hidup. Saya jadi menduga dengan yang bersangkutan ini tidak kooperatif, paling tidak yang dilihat di publik itu Pak ya. Di publik banyak yang bicara itu. Tidak terbuka untuk menceritakan semuanya, bahkan diduga ada hal yang ditutupi. Bisa jadi hukumannya akan maksimal, yaitu hukuman mati. Gitu. Mati. Okay. Saya melihatnya itu, ini dugaan sebagai seorang penyidik. Saya mau nambahin satu lagi, ada dua Mas yang menarik di situ ya. Yang pertama tidak eksplisit tapi implisit yang berkembang, tapi saya nanti mau cek sama Mas Pak. Itu ada kesan begini. Sambo bukan sekedar intelektualnya, tapi dia pelaku utama. Terus kemudian dia yang mengorkestrasi itu. Ini yang ditangkap oleh publik ya. Ditangkap itu sampai kemudian beberapa saksi yang dimunculkan juga masih dalam tanda petik dalam pengaruh itu ya. Tidak sungguh-sungguh berani. Mungkin Pak Sambonya tidak ngapain juga gitu. Cuman pengaruh itu ada. Mungkin juga dia melakukan sesuatu atau bagian dari jaringannya yang melakukan itu. Kita tidak tahu sama sekali. Jadi ada situasi yang kayak begitu Mas, yang menurut saya terjadi. Terus yang kedua, ada yang mencoba-coba, yang kedua ini yang paling berat, itu bermain-main, mulai mengkondisikan hakim supaya tidak memberikan hukuman maksimal atau tidak punya kebebasan. Yang dikatakan Pak Menko Polhukam. Model-model kayak begitu kan. Nah, menurut saya ini yang menjadi dasar. Sebenarnya dari menurut Mas Novel, ada nggak sih hal yang meringankan? Jabatannya yang tinggi, kemampuannya mengorkestrasi dan pengaruhnya masih sangat besar. Terus adanya upaya-upaya untuk melemahkan hakim. Ini justru menurut saya menjadi penambah sebenarnya. Apalagi yang bisa dipakai sebagai hal meringankan. Saya tidak menemukan adanya hal yang bisa dijadikan dasar untuk meringankan ya. Kenapa? Yang pertama membuat skenario. Skenario berubah. Ya karena memang ketahuan, nggak mungkin. Jadi kalau bohong kemudian dihadapkan dengan bukti saintifik, tentunya tidak ada niat untuk menggagalkan ini, malah dia betul. Tentunya kalau tetap bertahan dengan kebohongannya konyol gitu ya. Kan gitu Pak. Karena hadapannya bukti saintifik nggak mungkin bohong kan gitu. Dan kecenderungan dan pasti orang akan percaya bukti saintifik daripada keterangan gitu. Jadi poin itu. Kalau yang lainnya saya melihat adanya kecenderungan dalam perkara ini melemparkan tanggung jawab seolah-olah adalah Richard Eliezer lah pelakunya semuanya. Saya jadi teringat di beberapa kasus ya yang berhubungan dengan kejahatan terorganisir, yang biasanya kemudian ada peran justice kolaborator untuk membuka. Kecenderungan justru kita stop dulu. Jadi kita simpulkan yang terjadi, kemungkinan besar kalau tidak seumur hidup naik. Diduga seperti itu ya. Karena nggak ada hal yang meringankan. Tidak ada hal yang meringankan. Apalagi peran sentralnya itu serta pengaruhnya yang besar untuk bisa tetap mempengaruhi seluruh proses persidangan itu ya. Betul. Oke, itu bagiannya itu. Nah, terus kedua Mas Novel mau bicara soal saya menduga mau bicara soal Eliezer nih kan sebagai justice collaborator. Silakan Mas. Justru yang terjadi sekarang ini justru malah baik Sambo sendiri atau melalui penasihat hukumnya seperti mau membebankan tanggung jawab itu ke Richard Eliezer gitu. Saya malah melihatnya begini. Di beberapa kasus kejahatan terorganisir, kecenderungannya memang begitu. Kecenderungannya adalah siapa yang membuka dengan jujur, dengan apa adanya, biasanya akan dilimpahkan
tanggung jawab perbuatan itu kepada yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu saya justru malah merasa berkepentingan untuk membicarakan ini dalam konteks kita khawatir kemudian putusan dalam perkara ini tidak mengakomodir suatu reward terhadap justice kolaborator. Ketika itu yang terjadi, ini presiden buruk terhadap suatu proses pengungkapan suatu kasus, termasuk juga bagaimana peran justice kolaborator itu bisa digunakan dan akan berkelanjutan untuk orang mau menjadi justice kolaborator. Coba kalau saya pakai bahasa saya, yang pertama, terhadap Eliezer itu pertimbangan dan putusan hakim menjadi sangat penting dan menarik untuk diperhatikan dengan 3 alasan. Alasan pertama, tadi Mas Novel bilang modus operandi atau sosiologi kejahatan itu. Tidak pernah ada seorang justice kolaborator yang membongkar itu, dia akan selamat dari para konspiratornya itu, pelakunya itu. Bahkan dia kemudian secara beramai-ramai didorong dan dituduhkan bahwa dia sebenarnya penanggung jawabnya, harus bertanggung jawab, itu kan. Jadi itu memang biasa terjadi. Jadi ada upaya untuk menjerumuskan dan memberatkan posisi dari justice collaborator itu. Dan di kasus ini saya melihatnya Sambu sepertinya melakukan itu. Nah, ketika dia melakukan itu, justru disitulah kita bisa melihat tidak ada hal yang kemudian kita bisa pertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Ini kita ngomong kayak hakim aja gitu. Dan artinya bukan hanya Sambo, Mas. Seolah-olah kita hakim gitu, ngomong nih, Pak ya. Enggak, ini biasanya kan penonton jauh lebih jago, Mas. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Kita punya kepentingan terhadap kasus ini supaya kemudian kewajiban hukum, kewajiban hakim untuk menggali rasa keadilan itu benar-benar terpenuhi. Benar. Jadi yang pertama menurut saya itu kelihatan ada upaya untuk terus menempatkan Eliezer dalam posisi sebagai penanggung jawab, seolah-olah harus bertanggung jawab dan penanggung jawab dari seluruh kejahatan. Itu bagian pertama yang mesti dilihat. Bagian yang kedua yang mesti dilihat juga dalam konteks Eliezer itu adalah begitu banyak amicus curiae diberikan, itu tidak sekedar dia sebagai sahabat peradilan untuk memberikan, itu bagian dari ada rasa ketidakadilan yang muncul ketika membaca tuntutan itu kan. Jadi ini respon atas ketidakadilan yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum terhadap kasus ini. Jadi itu sebenarnya rasa keadilan masyarakatnya, dan itu kalau digali semuanya larinya ke situ tuh. Saya ingin memberikan tanggapan sedikit Pak soal yang poin yang kedua yang Pak Bewi sampaikan tadi, bahwa ketika banyak pihak yang kemudian memberikan amicus dalam perkara ini dan memberikan dukungan kepada Eliezer, saya melihatnya bukan semata-mata ini soal Richard Eliezer gitu. Kita nggak pada posisi karena subjektivitas dia sebagai teman atau sebagai apa kan bukan, atau saudara juga bukan gitu. Tapi dalam konteks adalah, dan ini bukan semata-mata ada suatu orang yang jujur begitu aja. Saya tidak melihatnya itu. Saya melihatnya begini. Ketika orang yang jujur tidak diberikan penghargaan, bukan berhenti di situ aja, tapi terlanjut lagi. Dan kemudian orang yang berani mengambil resiko. Kenapa mengambil resiko? Jelas kalau dia bongkar semuanya, resikonya pasti dia dimusuhi oleh sekitar para pelaku itu. Pasti kan dia punya banyak teman dan punya banyak kelompok lah. Begitu juga dengan dia mau untuk menolak segala pemberian-pemberian atau keuntungan yang bisa diperoleh dengan tetap berbohong, kan gitu. Dia sudah melakukan itu, dan kemudian dengan hal-hal tadi harusnya dia bisa mendapat justice collaborator tapi tidak diberikan, maka ini akan berbahaya untuk masa depan penegakan hukum. Ini yang saya lihat bahwa kemudian semua pihak yang concern dengan masalah penegakan hukum sebenarnya poin ketiga saya mengenai ini, Mas. Jadi justice amicus curiae itu adalah representasi kepentingan publik yang ditumpahkan, disertakan ke pengadilan untuk melihat kok ada yang nggak cocok nih. Nah, terus yang ketiga yang persis seperti Mas Novel kemukakan. Bagian yang ketiga itu adalah jangan membuat legacy yang menyebabkan fungsi justice collaborator itu menjadi didekonstruksi. Dan kalau itu terjadi sebenarnya di sisi yang lain, Mas, saya ingin mengatakan kita sedang membunuh LPSK sebenarnya. Dan kita sedang melindungi kejahatan-kejahatan terorganisir untuk terungkap sampai aktor intelektual. Itu yang bahaya. Dan akhirnya kita sedang mendemonstrasikan nggak penting itu justice collaborator.
Dan itu sebabnya kemudian kejahatan yang terorganisir dan serius ini akan yang seperti ini akan terus berada dan kita tidak pernah bisa berhasil membongkarnya. Dan jangan sampai pula ada pihak yang kemudian bicara dengan Richard Eliezer langsung ataupun tidak langsung dengan mengatakan makanya ngapain kamu jadi justice kolaborator? Itu kan apa ya? Sesuatu yang apa ya? Ya saya kalau mau ngomong jadi emosional dengan situasi dan kesombongan. Itu kejahatan yang kebangetan gitu Pak. Kasarnya orang sudah mau mengambil resiko untuk menegakkan suatu keadilan, untuk menjaga kehormatan dan peradaban, terus kemudian dikatakan hal seperti itu kan suatu hal yang keterlaluan. Yang dulu kita udah ambil kesimpulan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang terjadi dengan amicus curiae, apa yang terjadi dengan keinginan masyarakat supaya Eliezer itu mendapatkan keringanan dan juga kita tidak menciptakan tradisi dan legacy yang justru menghancurkan dan menutup peluang justice collaborator itu mudah-mudahan dari sisi ini sebenarnya hakim bisa membuat putusan yang proporsional dan membuat nyaman Eliezer karena dia memang salah satu pihak yang berjasa besar membongkar kejahatan ini. Dia membongkar skenario, dia membongkar untuk mengetahui bahwa ini ada perencanaan, dia membongkar bahwa ada pihak yang kemudian ingin menutupi dengan orang tetap dalam skenario dengan memberikan sesuatu, dan banyak lagi yang dia bongkar dan itu hal yang paling vital. Masalahnya adalah ada pihak yang kemudian masih mengatakan memang apakah kasus ini bisa dapat justice kolaborator, padahal yang punya kewenangan menyatakan adalah LPSK diantaranya. Jadi saya melihat itu hal-hal yang mengkhawatirkan. Cuman yang poin penting adalah pesan kita tentunya nih Pak. Kita berharap kepada semua masyarakat kemudian dengan melihat fenomena ini dan kemudian kita berharap putusannya nanti betul-betul menyerap aspirasi masyarakat tentang rasa keadilan. Jangan sampai kemudian meninggalkan rasa keadilan. Ini kemudian kita berharap masyarakat mau untuk berperan membantu pengungkapan kasus-kasus apapun, kejahatan serius terutama, yang merupakan kejahatan terorganisir agar bisa terungkap semua kasus apapun. Dan ini juga penting setidak-tidaknya untuk membuat para pelaku kejahatan berpikir untuk berbuat jahat dengan kejahatan-kejahatan organisir itu. Satu lagi yang tadi belum diungkap, Eliezer mewakafkan dirinya, mewakafkan nyawanya gitu ya. Untuk menyelesaikan kasus ini, membongkar kasus ini, dan itu dia sebenarnya bersedekah nyawa itu. Kalau tidak ya dia habis juga. Tapi para sahabat, para kolega, poin terakhir Mas Novel itu keren. Kita ingin memberi legacy dan memberi pesan yang jelas. Hakim wajib menggali rasa keadilan yang ada hidup di masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terus putusan ini akan menjadi monumental ketika dia bisa betul-betul mengungkap kejahatan itu dan memberikan pesan bahwa para whistleblower Anda akan diberikan reward ketika Anda membongkar kejahatan dan menjadi bagian penting dari proses membongkar itu. Dan dari situ sebenarnya titik kedua, kita ingin ada keadilan yang paripurna untuk Eliezer. Dan tentunya poin yang ketiga Mas, pada para pelaku yang menjadi bagian dari konspirasi ini dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang akan dihukumkan kepada Sambo, karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kejahatan itu. Pada akhirnya mudah-mudahan kasus Sambo bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran kita, dan ini penting bagi membangun optimisme bahwa negara hukum kita masih masih punya harapan untuk ditegakkan di tengah kesumpekan dan kita kok rasanya betul di negara Indonesia negara hukum. Saya ingin tambahkan sedikit Pak menutup terakhir. Saya gini menekankan atau menyampaikan bahwa bicara penegakan hukum itu bicara kejujuran. Kejujuran itu sesuatu hal yang sangat penting dan harus dihormati dan menjadi landasan dalam penegakan hukum.
ketika kita sedang membicarakan kasus ini, memberikan kritik ataupun memberikan dukungan terhadap Eliezer yang membuka semuanya, kita bukan sedang berbicara Richard Eliezer-nya, bukan. Tapi kita sedang memberikan dukungan kepada kejujuran. Kita sedang memberikan dukungan kepada orang yang berani membuka suatu kebenaran, dan kita sedang berbicara terkait dengan masa depan penegakan hukum. Itu poin penting, Pak. Semoga negara hukum kita betul-betul bisa ditegakkan, yang berpijak dan berpucuk pada kejujuran. Betul. Hanya orang-orang waras saja yang bisa terus-menerus menjaga integritasnya. Di dalam integritas itu ada kejujuran di situ. Kita tunggu putusannya, dan jangan lupa hadir. Kita kayaknya perlu hadir di dalam kasusnya Eliezer. Kalau saya harus cuti. Harus cuti ya. Saya Pak Biu mewakili barangkali. Saya kepengen betul hadir di situ. Semoga Pak ya. Cocok jadwalnya, dan kita akan mendengarkan kebijakan dan kebajikan hakim dalam memutus perkara ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.